Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Gusraida, BP 1820102. Baiklah, di sini saya akan melakukan 3 buah praktikum. Pada praktikum yang pertama itu tentang energi. Terlebih dahulu kita harus tahu terlebih dulu apa itu energi. Energi adalah merupakan usaha atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu melakukan praktikum pada perabotan dan peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik dan menghasilkan berbagai macam energi. Baiklah, ini merupakan televisi, yang mana televisi ini menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi bunyi dan juga menghasilkan gambar. Baiklah, untuk yang berikutnya, yaitu ini adalah kipas angin. Kipas angin adalah menggunakan energi listrik yang untuk menghasilkan energi angin. Dan kipas angin ini tidak bisa hidup kalau tidak menggunakan energi listrik. Baiklah, dan yang ketiga ini yaitu merupakan lampu. Lampu menggunakan energi listrik untuk memancarkan cahaya. Dengan menggunakan energi listrik, maka lampu bisa memancarkan cahaya yang sangat terang. Apabila pada malam hari, maka cahaya lampu ini akan sangat terang. Baiklah, dan untuk berikutnya yaitu kulkas. Kulkas merupakan sumber energi yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi dingin. Dan ini setrika. Setrika merupakan sumber energi yang berasal dari energi listrik yang digunakan untuk menggosok kain, yang mana ini dapat merapikan pakaian dan melicinkan pakaian. Tanpa menggunakan energi listrik, setrika tidak bisa merapikan dan melicinkan pakaian. Dan secara setrika menghasilkan sumber energi panas. Dan ini rice cooker. Rice cooker yaitu merupakan tempat memasak nasi, yang mana rice cooker ini bisa hidup dengan menggunakan energi listrik dan menghasilkan energi panas dan juga menghasilkan bisa memasak nasi. Mungkin hanya itulah praktikum 1 yang dapat saya sampaikan tentang mengamati benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal yang menggunakan sumber energi listrik dan menghasilkan berbagai macam energi. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk praktikum yang kedua ini yaitu tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk daun dalam lingkungan tempat tinggal kita sehari-hari. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu daun. Daun yaitu merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting dan memiliki peranan yang sangat penting, karena di dalam daunlah terjadi fotosintesis yang dibantu dengan sinar cahaya matahari. Sebelum melakukan praktikum ini, terlebih dahulu kita harus menyiapkan 10 macam bentuk daun yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Setelah tersiapkan 10 macam bentuk daun yang ada di lingkungan tempat tinggal kita amati masing-masing daun tersebut. Baiklah, untuk praktikum yang untuk daun yang akan pertama saya amati yaitu daun sirih. Ini merupakan daun sirih, yang mana daun sirih ini agak berbentuk melengkung dan memiliki tulang daun yang menyirip. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu daun pepaya. Di sini daun pepaya, yang mana terlihat daun pepaya memiliki tulang daun yang menjari. Yang ketiga yaitu daun serai. Daun serai memiliki tulang daun yang sejajar. Tulang daun yang dimiliki oleh daun serai ini sejajar. Yang berikutnya, daun rambutan. Daun pada pohon rambutan ini adalah merupakan daun pada pohon rambutan yang memiliki tulang daun yang menyirip. Selanjutnya, yang kelima yaitu daun kunyit.
Daun kunyit memiliki tulang daun yang menyirip, namun menyiripnya agak berbeda karena daun kunyit ini memiliki tulang yang menyiripnya lebih panjang. Yang berikutnya daun coklat. Daun coklat yaitu ini merupakan daun coklat yang mana daun coklat ini memiliki tulang daun yang menyirip. Dan daun yang pada pohon coklat ini menyirip seperti ini. Yang berikutnya daun singkong. Daun singkong memiliki tulang daun yang menjari. Tulang daun yang menjari. Yang kedelapan yaitu daun tebu. Tebu sama dengan daun serai yang memiliki tulang daun menyirip. Yang selanjutnya yaitu daun jambu biji. Ini merupakan daun jambu biji yang mana daun jambu biji ini memiliki tulang daun yang menyirip. Yang ke-10 yaitu daun kelingking. Daun kelingking. Daun pada pohon kelingking yaitu tulang daunnya menyirip. Mungkin hanya itulah 10 macam daun yang dapat saya jelaskan, macam-macam bentuk daun yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk praktikum yang ketiga ini saya akan mengamati tentang perubahan wujud benda. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan wujud benda menjadi ke dalam bentuk benda lainnya. Untuk melakukan praktikum perubahan wujud benda ini, yang pertama kita harus menyiapkan 3 buah botol aqua, 3 bisa botol air minum aqua 3 buah, dan masing-masing botolnya kita beri nama. Pada botol 1 saya beri nama batu es, dan pada botol 2 saya beri nama coklat, dan pada botol 3 saya beri nama margarin. Setelah kita menyiapkan 3 buah botol, kita harus menyiapkan coklat. Coklatnya yaitu coklat padat, tidak coklat cair. Yang berikutnya adalah batu es. Kita harus menyiapkan batu es untuk kita isikan ke dalam kotak batu es. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus menyiapkan margarin. Setelah semua bahan tersiapkan, yang pertama kita harus memasukkan batu es ke dalam kotaknya sebanyak 1 atau 2 sendok saja. Setelah kita selesai mengisikan batu es ke dalam kotaknya, kotak yang kedua yaitu kotak coklat. Kita mengambil coklat dan yang telah kita patah-patahkan terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam kotaknya. Selanjutnya yaitu margarin. Kita bisa mengambil margarin sebanyak 1 atau 2 sendok saja. Setelah semua bahan masuk ke dalam kotak ini, maka kita menjamurkannya di bawah pancaran sinar matahari selama 15 menit. Ya, ini coklat dan batu es dan margarinnya yang telah kita jemur di bawah pancaran sinar matahari. Kita biarkan ia berjemur selama 15 menit. Kemudian kita lihat apa hasil yang terjadi setelah 15 menit di bawah sinar matahari. Baiklah, ini adalah hasil dari batu es, coklat, dan margarin yang telah kita jemur di bawah pancaran sinar matahari. Terlebih dahulu kita memperhatikan air. Air sangat terlihat jelas bahwa air menjadi benda cair. Yang kedua, coklat. Coklat pun berubah menjadi benda cair.
setelah dijemur di bawah pancaran sinar matahari selama kurang lebih 15 menit. Yang ketiga yaitu margarin. Margarin pun berubah menjadi benda cair. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa pada praktikum kali ini bahwa benda yang telah saya lakukan praktikum ini bahwa ketiga benda ini mengalami perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Mungkin hanya itulah sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itulah 3 praktikum yang telah saya lakukan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.